Saksi mengaku telah mendengar informasi saksi pergi ke rumah sakit Gunung Jati, namun saksi tidak menjelaskan secara pasti dengan siapa saksi datang ke rumah sakit. Awalnya, saksi menyatakan ia ke rumah sakit dengan Heru, namun diralat dengan mengatakan pergi ke rumah sakit dengan Gunggun, tetapi diralat lagi dengan mengatakan pergi ke rumah sakit sendirian. Jadi di persidangan juga Andi Saprudin ini udah beberapa kali meralat dengan siapa dia pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam kebenaran. Selamat bertemu lagi dengan channel Titin Pria Lianti Drill yang selalu konsisten untuk menyuguhkan hal-hal yang faktual dan berintegritas. Pemirsa, kasus Sudirman atau kasus pembunuhan Vina Eki sudah sedemikian ramai diperbincangkan di jagat media maupun juga diperbincangkan di sekitar masyarakat kita. Kasus ini kasus fenomenal, banyak asumsi, banyak pendapat yang tentu saja menimbulkan perdebatan serius di kalangan baik ahli, baik masyarakat itu sendiri, baik juga di sekitar ranah kuasa hukum atau ranah advokat. Nah, kali ini pemirsa, Titin Pria Lianti Drill akan membongkar habis tentang khusus untuk tentang Sudirman, karena Sudirman hingga hari ini belum kembali ke Lapas Cirebon, sementara desakan yang sangat luar biasa bahwa Sudirman harus kembali ke Lapas Cirebon sedemikian deras. Tapi sampai hari ini, sampai hari Selasa tanggal 3 September pagi hari, informasi tentang nasib Sudirman yang akan dikembalikan ke Lapas Cirebon belum jelas adanya. Baik, teman-teman semua, pemirsa semua, kita coba akan bongkar habis tentang bagaimana sih sebetulnya isi pledoi dari Sudirman. Nanti pemirsa bisa mencermati, juga bisa menganalisa apa yang ada di pledoi tersebut. Baik pemirsa, kita akan coba untuk berdiskusi dengan kuasa hukum Sudirman, Ibu Titin Pria Lianti SHMH, yang pada kesempatan ini pun akan mencoba untuk membongkar atau mengulas tentang pledoi Sudirman yang disampaikan pada persidangan tahun 2017. Oke, selamat menikmati. Pada tahun 2017, tepatnya bulan Mei, saya nulis pledoi ini, mengetik pledoi ini di tanggal 19 Mei 2017. Artinya, pledoi ini sudah disampaikan di persidangan di 2017. Sebetulnya apa yang disampaikan di media mengenai ketidakhadiran Dede dan Aep, keterangan Liga Akbar, kemudian adanya daging di baut, kemudian kondisi di median jalan, itu sebenarnya isi pledoi yang saya buat untuk melakukan pembelaan di tahun 2017 terhadap Sudirman. Pledoi ini tebalnya 41 halaman, tapi mungkin yang akan dikupas itu beberapa keterangan yang disampaikan di muka persidangan, kemudian agak aneh, tetapi tidak menjadi pertimbangan majelis hakim. Agak aneh atau memang fakta yang sebenarnya, tetapi
tidak dijadikan bahan pertimbangan bagi majelis hakim. Seperti biasa ya, kalau misalnya pledoi kan halnya apa, pembelaan atau pledoi. Kemudian di sini kepada majelis hakim yang memeriksa perkara nomor sekian gitu. Kemudian apa sih waktu itu tuntutan jaksa disampaikan di sini. Kemudian apa barang buktinya disampaikan di sini. Ini perkara nomor 4 yang di dalamnya ada Sudirman. Jadi pledoi ini saya buat sebetulnya tidak hanya isinya untuk Sudirman, tetapi untuk 8 terpidana lain waktu itu yang saya ini kan, gitu. Kemudian pada pembukaannya ini saya bacakan ini. Jadi pledoi ini disampaikan di muka persidangan, saya bacakan, kemudian diserahkan kepada majelis hakim, diserahkan juga kepada jaksa penuntut umum di tahun 2017. Majelis hakim yang kami muliakan dan jaksa penuntut umum yang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan tanggapan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum sebagai bentuk pembelaan bagi terdakwa, izinkanlah kami menyampaikan salam hormat kami kepada para penegak hukum yang berada di ruang sidang ini. Semoga ruang sidang ini menjadi saksi akan munculnya suatu keadilan yang hakiki, yang keputusannya didasari oleh keyakinan dan kekuatan iman dengan landasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahi kita dengan kematangan dan kejernihan berpikir, bertindak, bersikap, dan dijauhkan dari rasa takabur karena merasa penting dan dianggap mampu mengubah nasib seseorang. Semoga para penegak hukum yang hadir di ruang sidang ini terhindar dari segala tekanan dan keinginan pihak lain tanpa dasar kuat dan hanya melindungi kepentingan sendiri atau institusi. Insya Allah, semua yang hadir di ruang sidang ini adalah para penegak hukum yang mendapat ridho Allah dalam pekerjaan dan profesinya yang begitu mulia. Mulia tidak hanya ibu dan bapak bertugas sebagai hakim atau jaksa pada saat ini, tetapi juga mulia bagi kelangsungan kehidupan anak-anak dan cucu kita kelak. Anak cucu yang akan memiliki kebanggaan terhadap profesi kakek atau neneknya dan meyakini orang tuanya atau bahkan kakek neneknya adalah pahlawan penegak keadilan. Amin ya robbal alamin. Itu pembukaan sebelum saya membacakan semua keterangan-keterangan yang dihadirkan di persidangan. Sebetulnya dari awal, kenapa pembukaannya seperti itu? Karena terus terang aja dari awal persidangan memang tekanannya luar biasa, adanya penjagaan yang luar biasa. Saya juga kalau misalnya pulang sidang itu harus menunggu sampai sepi, karena massa selalu bergelompor. Ada yang meneriakan para terdakwa dihukum berat dan di koordinator demonya adalah seorang anggota dewan. Sebetulnya videonya banyaklah beredar di waktu itu ada Nusantara TV, ada Kompas TV dan sebagainya. Banyak beredar, bisa dilihat lah. Itu sambil histeris, sambil nangis-nangis yang demonya. Kemudian jatuh pada keterangan saksi-saksi. Ini saksi Bapak Rudiana di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 27 Agustus selaku saksi, setelah saksi pulang dari kerja dan sampai di rumahnya 10.22 mendapat telepon dari Aibtu Sulaiman, anggota polisi Polsek Talun yang menanyakan nama anak, bahwa setelah saksi minta nama anak, Aibtu Sulaiman memberitahu bahwa anak saksi sekarang berada di Rumah Sakit Gunung Jati dalam keadaan meninggal dunia dan berada di kamar mayat. Nah, itu salah satu di antaranya. Kemudian yaitu seperti yang disampaikan beberapa kali oleh saya, sebenarnya itu kan pledoi yang saya bacakan di persidangan di 2017. Selanjutnya kepergian Polsek Talun tanggal 2 setelah melihat di Rumah Sakit Gunung Jati pada tanggal 29 Agustus saksi menyatakan melihat kondisi motor tapi tidak rusak. Kemudian karena merasa curiga tanggal 31 datanglah ke TKP dan 500 meter ke kanan, 500 meter ke kiri pada pukul 14 kemudian bertemulah dengan Dede dan Aep. Kemudian pada pukul memperlihatkan foto motor anaknya, kemudian
Aep menyatakan pernah melihat terjadinya kejar-kejaran. Nah, kemudian pada pukul 17 Aep menelpon Bapak Rudiana, dan kemudian bahwa setelah mendapat kabar dari saksi Aep, lalu berarti yang disebutin Aep ya, lalu saksi pergi bersama anggota polisi ke samping showroom dan mengamankan 8 orang ke kantor Polres Kota Cirebon. Bahwa saksi Rudiana mengakui pada hari itu juga seluruh tersangka yang diamankan tidak menggunakan surat perintah dan hanya dikomunikasikan secara lisan untuk ikut ke kantor polisi dan langsung diintegrasi. Itu pengakuannya di persidangan dan saya tuangkan dalam pledoi di 2017. Bahwa saksi Rudiana menerangkan yang pertama kali diinterogasi adalah terdakwa Jaya alias Kliwon yang memakai tencoplas di dahinya. Itu salah satu beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dari 14 item yang ini saya hanya bacakan beberapa yang sebetulnya itu didengar oleh majelis hakim gitu. Tetapi pada saat itu saksi Rudiana menolak telah melakukan pemukulan terhadap terdakwa saat diperiksa. Itu yang disampaikan di muka sidang. Kemudian saksi Andi Safrudin. Sekali lagi yang saya bacakan ini pernah dibacakan di 2017 pada saat melakukan pembelaan terhadap terdakwa Sudirman. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pada tanggal 27 Agustus 2016 pukul 24.00 mendapat informasi dari Bapak Rudiana, anaknya yang bernama Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia karena kecelakaan. Berarti ini Andi Safrudin itu mungkin anggotanya. Nih. Saksi mengaku telah mendengar informasi saksi pergi ke rumah sakit Gunung Jati. Namun saksi tidak menjelaskan secara pasti dengan siapa saksi datang ke rumah sakit. Awalnya saksi menyatakan ia ke rumah sakit dengan Heru. Namun diralat dengan mengatakan pergi ke rumah sakit dengan Gunggun. Tetapi diralat lagi dengan mengatakan pergi ke rumah sakit sendirian. Jadi di persidangan juga Andi Safrudin ini udah beberapa kali meralat dengan siapa dia pergi. Saksi mengatakan ada kejanggalan saat melihat jenazah korban Muhammad Rizky Rudiana dengan adanya luka tusuk di bagian dada korban. Itu yang disampaikan oleh saksi Andi Safrudin yang merupakan anak buah saksi Rudiana waktu itu. Jadi Andi sendiri sudah menyatakan waktu itu di muka persidangan gitu. Kemudian juga ada beberapa hal yang disampaikan. Saksi pada tanggal 31 Agustus 2016 mendapat informasi dari Rudiana menyatakan bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana meninggal tidak wajar gitu. Jadi saksi di persidangan menyatakan seperti itu. Tetapi ada beberapa hal yang ini gitu. Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan, ini saksi Andi Safrudin ya. Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan, saksi dalam kondisi yang tidak fokus. Sehingga tidak dapat tidak detail menjelaskan kondisi saat penangkapan. Jadi di muka majelis dia menyatakan saat melakukan penangkapan saya lagi nggak fokus. Sehingga tidak dapat dengan detail menjelaskan kondisi saat penangkapan. Karena waktu itu majelis akan meminta kepada saksi yang merupakan anggota kepolisian Andi Safrudin, coba ceritakan detailnya saat penangkapan gitu. Nah itu dia merasa menyampaikan itu di muka persidangan gitu. Kemudian bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi bersama saksi lain langsung turun dari mobil milik Kanit dan langsung melakukan penangkapan. Itu keterangan saksi di muka persidangan 2017. Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap 8 terdakwa tidak ada komunikasi dan saksi menangkap, tetapi saat saksi menangkap tetapi langsung ditangkap begitu saja. Itu disampaikan bahwa saksi menerangkan sebelum terjadinya peristiwa tersebut
saksi Aep dan Dede sudah jauh sebelumnya mengenal Rudiana. Makanya saksi Rudiana sangat mempercayai informasi dari Aep dan Dede. Kenapa itu ditanyakan oleh majelis waktu itu oleh saya kuasa hukum Sudirman? Kenapa kok Dede dan Aep tidak dihadirkan di dalam persidangan, tetapi Bapak Rudiana selaku pelapor mempercayai? Nah, ternyata jawabannya itu bahwa saksi menerangkan sebelum terjadinya peristiwa tersebut, saksi Aep dan Dede sudah jauh sebelumnya mengenal Rudiana. Makanya saksi Rudiana sangat mempercayai informasi dari Aep dan Dede. Itu yang disampaikan saksi atas nama Andi Safrudin di sidang 2017 yang saya tuangkan dalam pledoi saya. Gitu. Kemudian saksi Dodi Irwanto bin Syahdurrahman. Nah, ini lebih kacau lagi nih kesaksiannya. Sama ya, bahwa pada tanggal 27 mendapat informasi dari Bapak Rudiana, anaknya kecelakaan. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada kalimat seperti ini, bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi bersama saksi Rudiana, saksi Gunung Gumilar, dan saksi Andi Safrudin melakukan penangkapan terhadap 8 orang yang berada di depan SMP 11. Nah, itu setelah saksi merangkan sekitar pukul 16, Rudiana menelpon. Dapat dari telepon dari Aep dan menyatakan mereka sedang berkumpul para pelaku ini. Nah, saksi setelah itu melakukan penangkapan. Bahwa saksi di muka persidangan dengan gamblang menyatakan para pelaku tertangkap tangan. Ini kacau kan? Ini Dodi Irwanto bin Syahdurrahman. Di muka persidangan menyatakan tertangkap tangan. Peristiwa meninggalnya tanggal 27, kemudian Bapak Rudiana curiga tanggal 29 ketika ngelihat kendaraan tidak terlalu rusak. Kemudian tanggal 31 melakukan penangkapan atas informasi dari Aep setelah ditelepon. Tapi Dodi Irwanto bin Syahdurrahman menyatakan bahwa saksi di muka persidangan dengan gamblang menyatakan para pelaku tertangkap tangan. Sebetulnya di persidangan tuh kejanggalannya luar biasa. Cuman Masya Allah majelis walaupun sudah saya sentuh dengan kalimat pembuka tetap saja. Ini saksi Gugum Gumilar bin Warba. Jadi kelihatannya pada saat telah terjadi kecelakaan, Pak Rudiana itu menelpon semua anak buahnya. Bahwa saksi pada tanggal 27 Agustus sekitar pukul 24 ketika saksi sedang dipiket di Polres Cirebon mendapat informasi dari Rudiana, anaknya yang bernama Desi Rudiana meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas gitu. Nah, bahwa saksi pada tanggal 31 Agustus 2016 mendapat informasi dari Rudiana menyatakan anaknya Muhammad Rizki meninggal tidak wajar. Jadi disampaikanlah gitu. Hal-hal lainnya ya samalah ceritanya seperti yang lain. Ditelepon pada tanggal 31, kemudian melakukan penangkapan gitu. Bahwa setelah mendengar informasi dari Aep bahwa pelaku sedang berkumpul di SMP 11, pada saat itu juga saksi bersama saksi Rudiana, saksi Dodi Irwanto melakukan penangkapan terhadap 8 orang di depan SMP 11. Itu jadi disampaikan juga oleh Gun sama melakukan diinformasikannya pada tanggal 31. Nah, kemudian dari beberapa keterangan saksi yang melakukan penangkapan dan saksi pelapor, saya menyampaikan majelis hakim yang kami muliakan dan jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa terhadap keterangan saksi penangkap yaitu saksi Rudiana dan saksi Dodi Irwanto, saksi Gugun Gumilar dan saksi Andi Safrudin yang nyata-nyata dalam persidangan menerangkan datang ke Jalan Perjuangan di depan SMP 11 pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 14, kemudian menangkap pelakunya pada hari yang sama Rabu tanggal 31 2016 dan hanya berselisih waktu antara 2-3 jam setelah menerima informasi dari saksi Aep dan Dede. Sangat tergesa-gesa dan terkesan tidak objektif untuk penanganan perkara pidana berat dengan tuduhan, pengeroyokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Ketidakobjektifan penangkapan tersebut selaras dengan keterangan saksi Dodi Irwanto yang bersaksi di muka sidang dengan menerangkan para terdakwa tertangkap tangan. Ini Dodi Irwanto
Dan sebetulnya ini kita waktu Dodi Irwanto menyatakan itu semua pengacara yang hadir ketawa gitu. Nah, ketawa gitu. Saksi Dodi penangkapan yang dilakukan karena tertangkap tangan menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Petugas yang melakukan penangkapan terhadap 8 pelaku yang akhirnya menjadi terdakwa tidak memahami tugasnya sebagai petugas kepolisian. Kacau. Dan ini sudah saya sampaikan di muka persidangan pada bulan Mei 2017. Gitu. Jadi luar biasa ya sebetulnya cuman kan ini sidang tertutup. Dulu tuh sidang tertutup. Kemudian di sini saya juga menyampaikan alibi Sudirman waktu itu di mana gitu. Jadi Sudirman waktu itu ketika terjadi penangkapan itu dia dari rumah kakaknya pas mau masuk gang motornya dipinjamlah oleh salah seorang yang sedang nongkrong di situ. Sudirman disuruh nunggu karena katanya mau ngambil gitar kalau nggak salah sama Jaya lah. Nah, ketika sedang nunggu di situ dilakukanlah penangkapan. Gitu. Nah, di sini saya sampaikan terdakwa Sudirman belum begitu lancar menggunakan motor. 1 bulan sebelumnya, salah seorang kakak Sudirman yang terbesar bernama Saprani terpaksa memberikan ganti rugi para pedagang karena gerobaknya ditabrak oleh Sudirman yang belum terlalu mahir mengendarai motor. Jadi kalau Sudirman disebut anggota geng motor, pakai motornya aja masih. Kalau kakaknya sih ngomong eyog-eyog gitu. Bahkan sebelum terjadinya penangkapan, kakaknya ngegantiin gerobak pedagang karena Sudirmannya nabrak gitu karena belum lancar. Nah, kemudian di persidangan juga saya sampaikan bahwa keyakinan saksi Rudiana yang mempercayai sepenuhnya informasi dari saksi Aep dan saksi Dede sehingga berhasil menangkap 8 orang yang diduga pelakunya dan sampai akhirnya menjadi terdakwa, salah satu diantaranya terdakwa Sudirman, diakui oleh saksi Andi Saprudin bahwa jauh sebelum peristiwa tersebut ternyata saksi Aep dan Dede telah mengenal saksi Rudiana sehingga saksi Rudiana sangat mempercayai saksi Aep dan Dede. Tetapi penangkapan berdasarkan informasi saksi Aep dan Dede dan menjadi tidak rasional karena saksi kunci yang mengetahui secara persis ciri-ciri pelakunya tidak pernah dihadirkan di persidangan dan hanya memberikan keterangan dalam bentuk surat yang dibacakan oleh JPU. Itu pun berita acara sumpahnya hanya berupa fotokopian dan merupakan duplikat dari berita acara sumpah untuk perkara dengan terdakwa Sakatatal bin Bagja yang telah divonis. Bukan berita acara sumpah untuk perkara atas nama Sudirman dan kawan-kawan. Itu sebenarnya sudah saya sampaikan. Jadi Dede dan Aep itu di BAP hanya sekali di perkaranya Sakatatal. Nah, untuk perkaranya itu hanya mengambil fotokopian dari perkara Sakatatal yang sudah vonis. Gitu. Itu sudah saya sampaikan di sidang 2017 pada bulan Mei. Kemudian saya juga menyatakan bahwa saksi Dede yang beralamat di Gang Purnama, Desa Adidharma, Kabupaten Cirebon, dan saksi Aep yang berada di Kampung Pilar, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, ternyata dalam BAP mampu secara rinci menyebut ciri-ciri khusus para pelaku yang melakukan pengejaran terhadap kedua korban pada saat terjadinya pengejaran pada tanggal 27 Agustus 2016. Terhadap keterangan BAP yang ditandatangani kedua saksi yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, sangat diragukan kebenarannya. Bagaimana mungkin kedua saksi kunci yang melihat dengan jelas ciri-ciri pelakunya, bagaimana itu bentuk sisiran rambut setiap pelaku, padahal melihat uraian dalam BAP tersebut, saksi memberikan gambaran yang jelas mengenai ciri fisiknya, termasuk tinggi badan, postur tubuhnya, padahal saksi para pelaku itu berada di kendaraan. Apabila hal itu sesuai dengan kenyataan, bagaimana mungkin gitu loh. Seorang yang berada di atas kendaraan dengan kondisi berkejaran, orang lain mampu melihat yang berada di atas kendaraan dengan kondisi berkejaran. Sebenarnya sudah saya sampaikan, nggak mungkin banget gitu. Apa sebenarnya yang dimaksud informasi yang diberikan oleh Aep dan Dede? Saya waktu itu sudah menyampaikan di muka, apa
apa yang terjadi di antara Aep dan Dede dengan para terdakwa. Karena kita sudah mengetahui kalau Aep itu pernah dipukuli oleh di antara para terdakwa itu. Gitu. Nah, padahal Aep dan Dede bukanlah warga sekitar dan hanya bekerja di tempat cucian mobil seperti yang disampaikan oleh saksi Gugun. Jadi Aep ini memang mengenal Pak Rudiana dan anggotanya. Jadi wajar saja bila kami berpendapat Aep dan Dede merupakan saksi fiktif yang dibuat dan diciptakan saksi penangkap. Ini sudah saya sampaikan, Aep dan Dede itu saksi fiktif di tahun 2017. Padahal ketidakhadiran saksi yang sudah berulang kali dipanggil bahkan sampai diterbitkan penetapan dari majelis juga membawa implikasi hukum yang sudah diatur dalam KUHP. Di situ saya jelaskan kalau saksi tidak hadir, apa konsekuensinya berdasarkan pasal 159, berdasarkan pasal 224 KUHP gitu. Nah, kemudian disampaikan juga oleh saya di muka persidangan di tahun 2017 bulan Mei bahwa dengan ini saya bacakan yang poin-poin yang ini ya, sebenarnya kan panjang sekali. Bahwa dengan tidak dihadirkannya saksi Dede dan Aep yang dalam BAP tertanggal 2 September dan 6 September seolah-olah tahu persis kronologis kejadian dan sanggup menunjuk siapa-siapa saja pelakunya, mengindikasikan penangkapan dilakukan secara tergesa-gesa sehingga dipaksakan pula agar 8 orang yang sudah terlanjur tertangkap tersebut mengakui perbuatannya. Dan salah satunya adalah terdakwa Sudirman bin Suratno. Hanya berdasar keterangan Aep dan Dede yang ditemui saksi Rudiana dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Para terdakwa mendapat perlakuan tidak semestinya saat berada di Polres Cirebon Kota. Indikasi dan dugaan adanya perlakuan yang tidak semestinya terhadap 8 pelaku yang mengaku. Jadi sebetulnya di tahun 2017 di hadapan majelis 8 terdakwa sudah mengaku dipukul, disetrum, ditendang, dan digetok pakai gembok, serta disuruh minum air kencing. Di 2017 sebetulnya ini sudah disampaikan di muka majelis hakim. Sayangnya sidang tertutup dan tidak pernah terblow up oleh media. Kalaupun saya memberikan informasi setelah sidang, tidak masuk poin-poin ini. Juga selalu diutarakan oleh saksi-saksi lain yang juga menjadi terdakwa dalam perkara yang sama dan dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi. Meskipun saksi dari kepolisian tidak mengakui telah melakukan penganiayaan, namun faktanya keluarga terdakwa meyakini para terdakwa memang mendapat perlakuan dan penyiksaan saat berada di Polres Kota Cirebon. Nah, ini berkaitan dengan laporan yang saya lakukan ke Propam Polda Jabar di tanggal 7 September 2016. Ini sudah disampaikan ke majelis hakim. Kemudian juga saya juga sudah di dalam persidangan di 2017 sudah menyampaikan kalau selaku kuasa hukum sudah melaporkan ke Propam Polda, ke Komnas HAM, kemudian ke Komisi Yudisial terhadap perkara Saka Tatal. Gitu. Kemudian ada saksi, nah setelah mengungkap masalah saksi Aep dan Dede, keterangan-keterangan dari saksi yang melakukan penangkapan. Kemudian ada lagi saksi-saksi lain, yaitu saksi Wasnadi Otlong Bintartarya, itu ayahnya Vina, yang menyatakan dia baru mengetahui anaknya berada di rumah sakit pada pukul 01.30 atau setengah 2 malam. Gitu. Jadi memang dari awal tidak mengetahui. Kemudian di situ disampaikan dari beberapa poin, karena yaitu di persidangan kan saya tanyakan juga kenapa anak sampai biasanya anak maghrib dicariin sama orang tuanya, tapi waktu itu dia jawab anaknya memang jarang tidur di rumah, sering menginap di rumah temannya. Itu sudah terungkap di persidangan 2017. Nah, yang jadi lucunya dia mendapat informasi dari polisi yang datang ke rumahnya kalau itu bukan kecelakaan beberapa hari kemudiannya. Bahwa setelah Vina meninggal, saksi mengatakan ada teman Vina yang kesurupan dan kemasukan arwah Vina.
Dalam kesurupan yang direkam tersebut, saksi mengakui suaranya mirip Vina dan mengaku diperkosa dan dibunuh. Nah, itu keterangan kesurupan itu disampaikan juga di persidangan di 2017. Tapi saat itu semua pengacara yang hadir juga kan, masa sih kesurupan kita bahas gitu. Dan hakim juga sebenarnya tidak bereaksi terhadap rekaman kesurupan itu, pernyataan kesurupan itu sebetulnya gitu. Kemudian ada saksi Suroto nih. Keterangan saksi Suroto yaitu yang menyatakan dia duduk, kemudian ada orang yang datang melaporkan, kemudian juga melihat dia roknya tersingkap, celana dalamnya. Itu memang disampaikan Suroto di persidangan gitu. Kemudian ada saksi Supardi. Nah, saksi Supardi ini sama ketika sedang piket di Polsek Talun, didatangi masyarakat yang menyatakan ada kecelakaan gitu. Di antara poin-poinnya, saksi Supardi menyatakan bahwa saksi melihat posisi korban laki-laki dalam keadaan tidak bergerak, masih menggunakan helm, dan aliran darahnya ada di bawah tubuh korban. Ada di bawah tubuh korban. Jadi darah itu kalau misalnya dari tuntutan kan seolah-olah si Rizky itu dihabisin di belakang showroom, kemudian dibawa-bawa, dipindahkan, pasti kan tercecer. Tetapi kesaksian saksi Supardi saat itu, saksi melihat posisi korban laki-laki dalam kondisi tidak bergerak, masih menggunakan helm, dan aliran darahnya ada di bawah tubuh korban, hanya di bawah tubuh korban. Dan ini saya sampaikan di muka persidangan di 2017. Kemudian juga ada saksi Suja. Sama menyatakan ada laporan, kemudian bahwa saksi menerangkan setelah datang ke TKP, kemudian menerangkan ada mobil patroli datang untuk membawa korban ke rumah sakit. Saksi ikut membantu korban mengantar ke rumah sakit, mobil, dan membawanya ke rumah sakit itu. Nah, bahwa saat di mobil, saksi melihat korban laki-laki dalam kondisi tidak bergerak dan mengeluarkan darah di bagian kepala. Tangan kanannya terlihat seperti patah, sedangkan korban perempuan mendengar merintih kesakitan. Saksi melihat ada luka terbuka di bagian dengkulnya. Ini dengkulnya itu berarti korban perempuan ya. Nah, itu yang diduga kena baut itu. Bahwa saksi melakukan olah TKP ini, saksi Suja, bahwa saksi saat melakukan olah TKP menemukan ada serpihan daging yang menempel di tiang PJU. Saksi menerangkan kemungkinan itu dari bagian kaki korban kecelakaan. Jadi karena melihat ada luka korban di bagian dengkul, dekat dengkul, kemudian juga ada daging yang itu sudah disampaikan di persidangan oleh saksi Suja yang melakukan olah TKP, kemudian juga yang datang ke TKP, dan saya sampaikan di pledoi saya pada tahun 2017 bulan Mei. Bahwa pada sisi kanan jalan terdapat goresan di badan jalan. Saksi juga melihat ada goresan terputus-putus di marka median jalan yang memisahkan jalur. Jadi sudah disampaikan bahwa selama piket dan dari Polsek Talun, saksi tidak mendengar adanya suara motor yang kejar-kejaran. Jadi dia waktu itu suasananya sepi. Bahwa saksi mengatakan darah yang tercecer dan keluar dari tubuh korban hanya berada di satu tempat. Itu sudah disampaikan oleh saksi. Sebetulnya kalau saksi-saksi dari Polsek Talun itu udah benar datang ke tempat itu, memeriksa kondisi korban, kemudian lihat darah dan ada, udah bener banget gitu. Cuman Masya Allah. Kemudian saksi Taufik di bawah sumpah menerangkan ya samalah. Tanggal 27 menerima informasi kecelakaan. Kemudian juga mendapat informasi korban sudah dibawa ke rumah sakit. Bahwa saksi melihat korban laki-laki sudah berada di, jadi saksi Taufik itu langsung ke ini karena sudah dibawa kan ke rumah sakit. Pelipis tangan terlihat bahwa saksi melihat korban laki-laki berada di kamar mayat dalam kondisi terlentang dan tidak menggunakan pakaian, berarti sudah dibuka oleh dokter yang ini dengan luka terbuka di tangan kanan, luka di pelipis, tangan kanan terlihat patah dan bagian telinga keluar darah. Ada lecet di bagian tubuh. Jadi memang ngelihatnya semua lecet. Bahwa saksi dari rumah sakit kemudian melakukan olah TKP di flyover. Dalam olah TKP saksi melihat ada goresan di median jalan. Jadi masalah median jalan, ada gumpalan daging di tiang PJU, ada goresan cat di median jalan yang sesuai warnanya dengan motor korban dan darah di 2 titik. Jadi artinya semua anggota Polsek Talun yang datang ke olah TKP melakukan ke tempat kejadian perkara itu semua menyatakan hal yang sama. Darahnya hanya ada di 2 titik, ada goresan cat di median jalan gitu. Jadi sudah disampaikan sebetulnya anggota dari Polsek Talun.
Saksi Muhyiddin menyatakan hal yang sama ya, tanggal 27 mendengar ada kecelakaan, kemudian datang ke TKP dia. Kemudian saksi melihat korban perempuan, saksi melihat korban laki-laki di badan itu disampaikan bahwa saksi melihat genangan darah ada 2 titik di bekas tubuh korban laki-laki dan perempuan. Jadi keterangannya sama. Si darah itu hanya dekat bagian tubuh korban perempuan dan laki-laki. Dan ini sudah saya sampaikan di muka persidangan di 2017. Ini pleidoinya Sudirman ya. Kemudian bahwa saksi melihat ada gumpalan daging di tiang PJU. Artinya semua anggota Polsek Talun saat itu melihat ada gumpalan daging di tiang PJU. Bahwa saksi melihat ada goresan bekas motor di marka jalan yang tingginya 30 cm. Namun saksi tidak melihat adanya pecahan lain katanya. Kemudian saksi menerangkan pada 1 September datang anggota dari Polres Cirebon ke Polsek Talun dan membawa, nah itu sudah kondisi ditangkap ya si pelakunya gitu. Terus dinyatakanlah itu bukan kecelakaan lalu lintas. Itu. Kemudian saksi Yudo Prasetyo SH sama mendapatkan informasi tanggal 27 ada kecelakaan, kemudian bahwa di rumah sakit saksi datang ke rumah sakit melihat ada korban perempuan ditangani oleh dokter dan sudah diinfus dengan luka-luka lecet di bagian tubuh dan kaki kanan patah mengeluarkan darah dari lubang hidung. Bahwa saksi melihat korban laki-laki sudah di kamar mayat dalam kondisi terlentang dan luka di tangan kanan terlihat patah dari bagian telinga keluar darah, ada lecet di bagian tubuh dan dada dan lebam pipi kanan. Bahwa saksi dari rumah sakit kemudian melakukan olah TKP dan melihat ada goresan menyilang di antara 2 korban, ada gumpalan daging di tiang PJU. Jadi sama, semua ada gumpalan daging dan sebagainya. Nah, terhadap keterangan-keterangan itu saya memberikan ketanggapan gitu. Saya bacakan utuh ya. Majelis hakim yang kami muliakan dan jaksa penuntut umum yang kami hormati, izinkanlah kami menanggapi keterangan saksi yang telah diungkapkan dalam hal saksi dari petugas Kepolisian Polsek Talun maupun petugas Kepolisian Polres Cirebon di muka persidangan. Bahwa terdapat keterangan saksi Taufik, saksi Muhyiddin, saksi Suja saat olah TKP di flyover Talun menemukan hal serupa dan diungkapkan dalam sidang keterangan saksi. Bahwa saksi yang melakukan olah TKP sesaat setelah kecelakaan menemukan gumpalan daging di tiang PJU. Saksi menerangkan kemungkinan dari bagian tubuh korban yang terbentur tiang PJU begitu keras, sehingga terpihan daging menempel di tiang karena di tiang PJU tersebut terdapat bau menonjol yang ukurannya cukup besar. Bahwa saksi melakukan olah TKP melihat ada goresan di median jalan yang serupa dengan warna cat motor korban dan itu memberikan fakta ada benturan antara median jalan dengan motor korban sehingga membuat cat motor terkelupas dan menempel di median jalan. Para saksi melihat darah yang tergenang hanya di titik bagian bawah tubuh korban. Kondisi ceceran darah akan berbeda apabila korban sengaja diangkut dari tempat lain kemudian digeletakkan di jembatan flyover. Apakah mungkin, itu yang saya tanyakan di saat pembelaan, apakah mungkin apabila asumsinya saat korban dipindahkan dari tempat lain untuk diletakkan di flyover, tidak ada darah yang berceceran saat menurunkan tubuh korban dari kendaraan lain atau dari kendaraan pelaku. Mendengar keterangan saksi bahwa darah hanya ada di titik tubuh korban, logikanya tidak terjatuh, tidak jauh. Sejak terjatuh korban tidak berpindah. Itu yang saya sampaikan di muka persidangan 2017 saat melakukan pembelaan kepada Sudirman. Itu diantaranya. Nanti di part lain saya jelaskan karena ini baru 17 halaman yang saya baca secara poin-poin terpentingnya. Nanti kita akan sambung lagi di bagian kedua supaya jadi kan kadang-kadang gini. Apa sih yang dilakukan? Astagfirullah, ini udah ngomong ini kecelakaan. Dari dulu saya udah punya keyakinan. Dan dari dulu ada keterangan-keterangan saksi sebetulnya. Apabila majelis hakim menganalisis ini ada yang salah dari perkara ini. Jadi mohon dukungannya. Mohon dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Ini ada yang salah dari penanganan 2016-2017. Termasuk vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Jadi jangan karena inkrah semua dipaksakan sesuai yang mereka inginkan.
nanti kita sambung lagi. Terima kasih.